Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Masih kita pada pembahasan bab yang disebutkan oleh Syekh Al-Imam Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala, bab al-muhafadhah 'ala al-waqti was-sihhah, bab anjuran untuk menjaga waktu dan kesehatan. Kenapa? Karena dua kenikmatan ini akan membantu aktivitas seseorang. Tatkala seseorang memiliki waktu yang tepat, kesempatan untuk talabul ilmi syar'i, kesempatan untuk ibadah, maka hal tersebut merupakan nikmat dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi nikmat yang kedua, apabila dia memiliki kesehatan, maka tatkala terkumpul pada diri seseorang berupa kesempatan dan waktu serta kesehatan, maka hal tersebut akan memudahkan bagi dia untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca keterangan dari Syekh rahimahullahu taala dan juga syarah dari Syekh Adil Al-Wadi'i hafizahullahu taala. Wal muhafadzah 'ala as-sihha amrun matlubun li talibil ilmi. Menjaga kesehatan adalah perkara yang sangat dituntut, sangat dianjurkan bagi seorang penuntut ilmu. Li'annahu idza kana mu'afa fi jismihi istata'a ayyushghila awqatahu wa faraghahu fil khair. Karena orang tersebut kalau sehat badannya, sehat jasadnya, maka dia akan mampu untuk menyibukkan waktunya serta kesempatan dia dalam perkara kebaikan. Wa fil hifdzi wal qiraa'ah, demikian juga untuk menghafal dan membaca, mentelaah. Bi khilafi idza lam yahtam bi sihhatihi wa batuliya bil amrad fa innahu yafutuhu khairun katsir. Berbeda tatkala seseorang tidak perhatian terhadap kesehatan, tidak perhatian untuk menjaga kesehatan, maka dia akan diuji dengan segala macam penyakit, lalu terluputkan bagi dia kebaikan yang sangat banyak. Walihadza jaa asy-syar'u al-hanif bil muhafadzah 'ala as-sihha fi katsirin min ayatil Qur'an wal ahadits an-nabawiyah. Oleh karena itulah datang syariat Islam yang lurus ini menganjurkan untuk menjaga, atau oleh karena itulah Islam membawa anjuran untuk menjaga kesehatan pada banyak dalam ayat Al-Qur'anul Karim dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaysa hadza mawdhi'a sardiha wal kalam. Alhamdulillah. Namun bukan ini tempat untuk memaparkan dan membahasnya. Fa idza ruziqa talibul ilmi sihhatan fi badanihi wa faraghan fi waqtihi falyastaghilla dzalika fi taatillah. Apabila seorang talibul ilmi diberi rezeki berupa kesehatan pada badannya dan diberi rezeki berupa kesempatan dalam waktunya untuk belajar, untuk ibadah, maka dia manfaatkan, dia maksimalkan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi talabil ilmi syar'i, dan juga dalam menuntut ilmu syar'i. Ini nasihat dari Syekh Adil hafizahullah taala. Apabila seorang talib diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala berupa apa? Sihhatan fi badanihi wa faraghan fi waqtihi. Ada kesempatan dalam waktu dia untuk ibadah dan juga ada kesehatan pada badan dia, maka sibukkan, gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, gunakan untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi dalam urusan thalabul ilmi syar'i. Kalau kita mau melihat ya ikhwan ya thalabul ilm, lihat betapa banyaknya, betapa seringnya kita menjumpai orang-orang yang terhalangi dari menuntut ilmu karena apa? Karena sakit. Ada yang pulang dari margiz, ada yang tidak bisa muwasalah dalam thalabul ilmi syar'i karena kondisi-kondisi kesehatan yang ada pada dia tidak stabil. Ada yang kena penyakit kanker, ada yang kena penyakit TBC, ada yang kena penyakit paru-paru, ada yang kena penyakit ginjal dan semisalnya, sehingga tidak bisa melanjutkan thalabul ilmi syar'i, harus dirawat di rumah sakit, harus berhenti dari menuntut ilmu. Ini banyak dijumpai orang-orang yang seperti ini. Demikian juga kadang kita jumpai adanya orang-orang yang diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala,
namun tidak diberikan kesempatan atau waktu luang. Kesehatan ada, harta punya, namun tidak ada waktu, sibuk pagi, siang, malam sibuk untuk mencari rezeki. Fa idza fa'ala dzalika fa huwa muwaffaqun insyaallah. Namun tatkala ada seseorang yang bisa memaksimalkan waktu luangnya dan memaksimalkan kesehatannya untuk ibadah kepada Allah, untuk taat kepada Allah, terlebih lagi untuk menuntut ilmu syar'i, ini orang dikatakan sebagai orang yang muwaffaq, orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man istamala hadhihi ni'am al-'azimah wa hiya as-siha wal faragh fi ghairi ta'atillah wa fi ghairi al-istifada fil ilmi syar'i faqad ghubina wa khasira wa lam yastaghilla ni'amallahi fi ma yardillah subhanahu wa ta'ala. Adapun orang yang menggunakan nikmat-nikmat ini tadi, nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat kesempatan dia, badannya kuat, pikirannya cerdas, dia gunakan pada perkara selain ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan pada perkara tujuannya untuk istifadah dari ilmu tersebut. Ini orang hubin wa khasirah. Ini orang merugi, orang tertipu. Kalau antum sudah ada di markis ilmu, ada kesempatan untuk menuntut ilmu? Ada kesempatan untuk talabul ilmi? Ada kesempatan untuk sholat? Ada. Tapi tidak digunakan. Badan sehat tidak digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Badan sehat digunakan untuk cari penyakit. Alasan-alasan, sakit ustaz, Allah timpakan kepada antum penyakit dengan sebab antum cari-cari penyakit. Na'udzubillah ya ikhwan. Lihat Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Tatkala mereka berupaya untuk menyimpang, Allah simpangkan dia. Tatkala ada orang untuk cari-cari alasan penyakit, Allah timpakan penyakit pada dia. Mau antum? Mau? Na'udzubillah ya ikhwan. Tidak usah banyak alasan, sakit. Allah ingin ada orang yang kata Allah Subhanahu wa taala, falamma zaghu, dia yang pengen nyimpang. Azaghallahu qulubahum, Allah simpangkan. Ada orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, sehat, tapi dianya sendiri yang ingin sakit. Allah timpakan nanti penyakit. Na'udzubillah. Ya. Sehat badannya, fisiknya kuat, dengan berbagai macam alasan, nanti Allah Subhanahu wa taala kasih. Tapi kalau antum bisa memaksimalkan, bisa serius, Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada antum. Ya ikhwan, ya thalabul ilm, hidayah dan taufik itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Walaqad kana 'inda salafina salih harsun 'azimun 'ala awqatihim wa ala istighlaliha fi talabil ilmi syar'i wa ilaika ba'dul amthilah wa illa fahiya katsiratun jiddan wa qad taqaddama nubzatun minha fi an-nasihah ar-rabi'ah. Sungguh di kalangan para salafun salih, mereka memiliki semangat yang sangat besar dalam memaksimalkan waktu, dalam memanfaatkannya untuk talabul ilmi syar'i. Contoh-contoh ini ada beberapa contoh, silakan engkau baca, walaupun pada hakikatnya banyak sekali telah berlalu, diantaranya pada nasihat yang keempat. Apa nasihat yang keempat? Al-istimrar wal mudawama ala talabil ilmi. Istimrar wal mudawama ala talabil ilmi, terus menerus menuntut ilmu. Inda qauli syekhina wa tahris 'alal izdiyad minal ilmi fi kulli yaum. Kata Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullah taala, wa tahrisu 'alal izdiyad minal ilmi fi kulli yaumin. Engkau harus bersemangat untuk cari tambahan ilmu setiap hari. Semangat untuk nambah ilmu setiap hari. Harus bagi seorang talibul ilmi, tiap hari itu harus ada tambahan ilmu, harus ada pemaksimalan, harus ada pemanfaatan ilmu. Wa mimma jaa'a 'anis salaf ma jaa'a 'anil Hasan al-Basri rahimahullah annahu qala, di antara riwayat yang datang dari salaf, yaitu riwayat yang datang dari Al-Hasan al-Basri rahimahullah taala. Al-Hasan al-Basri rahimahullah taala pernah mengatakan,
adraktu aqwaman kanu ala awqatihim ashaddu minkum hirsan ala darahimikum wa dananirikum. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, aku mendapati suatu kaum di zaman dahulu, mereka adalah kaum-kaum yang sangat-sangat semangat memaksimalkan waktu, sangat-sangat pelit terhadap waktu, sangat ambisi dalam memanfaatkan waktu, dibandingkan semangatnya kalian terhadap dinar dan dirham. Orang di zaman sekarang, kalau urusan duit, urusan emas, urusan dolar, urusan rupiah, semangatnya luar biasa. Nah, di zaman dulu di kalangan salaf, mereka semangat dalam memaksimalkan waktu melebihi semangatnya orang-orang dalam mencari dunia. Sabata fi sahih al-Bukhari 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala li Abi Hurairah. Lihat kisah Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari. Rasul mengatakan kepada Abu Hurairah, laqad alimtu annahu la yas'aluni an dzalika ahadun qablaka lima ra'aitu min hirsika 'ala al-hadits. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku telah mengetahui tidak ada orang yang akan bertanya tentang hadis ini selain engkau, yang mendahului engkau. Tidak ada, Abu Hurairah. Kenapa? Karena aku melihat ada semangat pada dirimu terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala raghwa fa huwa hafidzus sahabah 'alal itlaq. Tidak mengherankan, tidak meragukan lagi, ya, Abu Hurairah adalah hafidzus sahabah secara mutlak, sahabat yang paling banyak hafalannya, paling kuat hafalannya adalah Abu Hurairah secara mutlak. Wa taqaddama annahu kana yalzam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala mil'i batnihi. Telah berlalu bahwasanya Abu Hurairah senantiasa bersama Rasulullah SAW pada setiap kondisi, ya, sesuai dengan kondisi perut dia, mau lapar mau kenyang, pokoknya beliau bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala adz-Dzahabi fil Muqidhah wal Huffaz tabaqat fi dzurwatiha Abu Hurairah. Kata Imam Az-Zahabi, al-Huffaz tabaqat. Huffaz itu para penghafal Al-Quran itu tabaqat, bertingkat-tingkat. Nah, yang paling puncak, yang paling tinggi tingkatannya adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Inni la akrahu an ara ahadakum subahlilan la fi amali dunya wa la fi amali akhirah." Kata Abdullah bin Mas'ud, aku tidak menyukai melihat salah seorang dari kalian yang subahlilan. Apa subahlilan? La fi amali dunya wa la fi amali akhirah. Tidak ada aktivitas dunia, tidak ada aktivitas akhirah. Orang yang pengangguran. Tidak disukai oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud. Kenapa? Karena orang yang tidak ada manfaat di dunia, tidak ada manfaat di akhirat. Orang yang subahlilan, orang yang tidak ada manfaat, tidak ada kerjaan dunia, tidak ada aktivitas dunia, dan juga tidak ada aktivitas akhirat. Waja'ani Syafi'i annahu qala, juga diriwayatkan dari al-Imam Syafi'i bahwasanya Syafi'i pernah mengatakan, sahibtus sufiyah faman tafa'tu minhum illa bi kalimatain sami'tuhum yaqulun al-waqtu sayfun fa in qata'tahu wa illa qata'aka wa nafsuka illam tushghilha bil haqq syagalatka bil batil. Kata al-Imam Syafi'i, aku telah berteman dengan orang-orang sufiyah. Ternyata aku tidak bisa mengambil manfaat dari mereka sedikit pun, kecuali dua kalimat. Aku dengar mereka mengatakan apa? Al-waqtu sayfun fa in qata'tahu wa illa qata'aka. Waktu itu ibarat pedang. Kalau engkau tidak potong, maka dia akan memotongmu. Waktu itu bagai pedang. Kalau tidak engkau patahkan, maka waktu akan membunuhmu. Berlalu begitu saja, lewat begitu saja ya ikhwan. Hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, sampai setahun. Lewat setahun antum dapat apa di pondok pesantren? Kalau antum tidak bisa mengalahkan waktu, antum apa yang antum dapatkan? 3 tahun di pondok pesantren cuman hafal 1 juz, hadalah ini banyak main. Waktu berlalu, nanti ketemu umur 28 seperti Kholi, ya enggak? 28 antum sudah bisa apa khalifah? Berapa juz? 10. Bisa ilmu lain? Belum.
lewat. Ya enggak? Masih belum kholi. Ya. Itu pun mungkin enggak mungkin segala macam. Ya enggak? Nah. Orang di zaman dahulu umur 20 sudah menguasai banyak ilmu. Ya enggak? Berlewat begitu saja. Ya alhamdulillah masih ada hidayah, Allah Subhanahu wa taala berikan taufik masih mau belajar. Namun bagi antum-antum yang masih muda, orang yang sudah tua, sudah dewasa, sudah berlalu umurnya, berangan-angan, natamanna. Mereka berangan-angan dua kiranya kembali kecil, bisa fokus belajar, bisa menghafal. Antum kira tidak ada manfaat ilmu ya ikhwan? Antum kira Allah akan menghinakan antum dengan antum belajar talabul ilmi syar'i? Ya ikhwa, ya akhi, ya talabul ilm, innallaha yarfa' bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Allah akan mengangkat suatu kaum dengan Al-Qur'anul Karim, dan Allah merendahkan suatu kaum dengan Al-Qur'an. Siapa yang mempelajari Al-Qur'an, menghafalkan Al-Qur'an, maka Allah akan tinggikan derajatnya di dunia dan di akhirat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah tinggikan derajat orang-orang yang beriman di atas orang-orang kafir, dan Allah tinggikan derajat orang-orang yang berilmu di atas orang-orang yang beriman. Dengan sebab apa? Dengan sebab ilmu yang ada pada dia. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ngomong itu Allah Subhanahu wa taala. Adapun ijazah, gelar S1, S2, S3, tidak ada ayat dalam Al-Quranul Karim yang menyebutkan Allah akan mengangkat derajat seseorang dengan gelar ijazah S1. Tidak ada ayat hadis atau yang mengatakan Allah akan meninggikan derajat seseorang S2, S3. Tinggi derajatnya S1, S2, S3 itu kalau ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, tong kosong nyaring bunyinya. Ya benar. Berapa banyak kita jumpai orang sarjana S1, S2, kalau tidak ada ilmu ya susah, tetap miskin hidupnya. Tapi betapa banyak kita jumpai orang yang hafizul Quran, hafizul ahadits, wa indahu ulum wal ahliyah fi ilmi syariah. Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya, lebih mulia dia di dunia, lebih Allah mudahkan ekonominya, lebih Allah bukakan jalan-jalan keluar, jalan-jalan kemudahan. Iya apa tidak? Iya benar. Iya benar. Nyata apa enggak? Nyata. Nyata ya ikhwan. Ya. Cuman kita ini enggak yakin. Kita itu ragu. Allah yang bicara dalam Al-Quran. Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Nabi SAW yang mengatakan Allah akan meninggikan derajat suatu kaum dengan Al-Quran. Ketika antum mempelajari Al-Quran, antum mau sabar, antum mau menghafal, antum mau memutkinkan hafalan antum, Allah pasti akan angkat derajat antum di hari kemudian. Kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, wa nafsuka illam tushghilha bil haq syaghlatka bil batil. Jiwamu itu kalau tidak engkau sibukkan dengan kebenaran, akan menyibukkan engkau dengan kebatilan. Wa fi hilyatil awliya li Abi Nu'aim wa sifatis Safwa li Ibn al-Jauzi fi tarjamati Thabit al-Bunani an ibnihi Muhammad rahimahullah. Disebutkan dalam kitab Hilyatul Awliya dan Sifatus Safwa karya Ibn al-Jauzi pada biografi Thabit Ibnu Aslam al-Bunani. Thabit bin Aslam al-Bunani min asbatin nas fi Anas bin Malik, termasuk orang yang paling kuat dalam meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari putranya. Putra siapa? Putra Thabit Ibnu Aslam al-Bunani. Dia mengatakan, qala dhahabtu ulaqin abi wa huwa fil maut. Pernah suatu hari aku mentalkin bapakku ketika bapakku sedang sakaratul maut. Ku katakan la ilaha illallah. Kata anaknya si Muhammad ini bilang kepada bapaknya itu Thabit Ibnu Aslam al-Bunani, wahai bapakku, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Faqal, kata Thabit Ibnu Aslam al-Bunani mengatakan kepada anaknya, ya bunai da'ni fa inni fi wirdi
as-sadis awis sabi'. Wahai anakku, biarkan aku, tidak usah engkau ajari, karena aku ini sudah mengucapkan kalimat tersebut pada hitungan yang ke-6 atau hitungan yang ke-7. Anaknya baru mau ngajari. Ucapkan Pak, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Kata Sabit, tidak usah aku diajari, aku ini sudah baca kalimat la ilaha illallah ke-6 atau ke-7 ini hitungannya. Dalam kondisi apa ini? Dalam kondisi sakaratul maut, ya ikhwan. Dalam kondisi menjelang sakaratul maut, menjelang kematian, Sabit ibnu Aslam al-Bunani masih sempat menyempatkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini karomah minal karomah, ya. Ini termasuk karomah dari karomat as-salihin. Wa fil adab asy-syar'iyyah li Ibnu Muflih, disebutkan dalam kitab Adab Syar'iyyah karya Imam Ibnu Muflih rahimahullah taala, awsa ba'du salaf ashabahu faqal, sebagian salaf ada yang menasihati murid-muridnya, katanya, faqal idza kharajtum min indi fatafarraqu, kalau kalian keluar dari majelisku kalian berpencar. La'alla ahadukum yaqra'ul Qur'an fi tariqihi wa mata ijtama'tum tahaddatstum, karena barangkali di antara kalian itu ada yang ingin baca Al-Qur'an di jalan, namun tatkala kalian ngumpul biasanya kalian akan ngobrol. Memang iya, antum saja kalau ngumpul ngobrol apa enggak? Ngobrol. Tapi kalau antum pisah-pisah, makanya kalau belajar tuh pisah, murojaah tuh pisah. Kalau antum ngumpul, ngobrol. Kalau ada waktu, jangan ngumpul-ngumpul. Udah, jangan nongkrong-nongkrong. Enggak usah nongkrong sana, nongkrong sana. Ada waktu udah murojaah. Ngahafal. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min qaumin yajlisuna majlisan la yadhkurunallaha fi illa kanat 'alaihim hasratan yaumal qiyamah wa in dakhalul jannah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada suatu kaum yang duduk di suatu majlis lalu mereka tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan hal tersebut merupakan kerugian bagi mereka, penyesalan bagi mereka nanti di hari kiamat, meskipun mereka masuk surga. Apabila ada suatu kaum duduk-duduk, nongkrong-nongkrong, tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kalaupun ini kaum masuk ke dalam surga, maka tindakan mereka tersebut di dunia tidak berzikir kepada Allah merupakan hasratan wa nadamatan yaumal qiyamah, merupakan penyesalan, kerugian bagi mereka nanti di hari kiamat. Wa hadzal hadits sahahu syekhuna rahimahullah fil jami' as-sahih wa ja'a an ghairi Abi Sa'id aidan, dan juga datang dari hadis Abu Sa'id. Wa fil fawaid Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala, juga disebutkan dalam kitab Al-Fawaid karya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, idha'atul waqti ashaddu minal maut lianna idha'atul waqti taqta'uka 'anillahi wad daril akhirah wal maut yaqta'uka 'anid dunya wa ahliha. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, idha'atul waqti ashaddu minal maut, menyia-nyiakan waktu lebih berbahaya dibandingkan kematian. Seseorang menyia-nyiakan waktu lebih berbahaya dibandingkan al-maut. Kenapa? Li'anna idha'atal waqti taqta'uka 'anillahi wa 'an daril akhirah. Karena orang kalau menyia-nyiakan waktu, maka akan memutus engkau dari Allah Subhanahu wa taala dan negeri akhirat. Kalau waktu disia-siakan, disepelekan, tidak dimanfaatkan, tidak dimaksimalkan, maka menyebabkan antum nantinya akan terputus dari Allah Subhanahu wa taala dan terputus dari negeri akhirat. Wal maut yaqta'uka 'anid dunya wa ahliha. Sedangkan kematian cuman memutus engkau dengan kehidupan dunia dan ahlud dunia. Tapi kalau antum menyia-nyiakan waktu, antum tidak akan dapat apa-apa nanti di akhirat. Waktu berlalu begitu saja, tidak ada manfaat nanti antum.
Wa hadzal bab fihi katsirun min hirsis salaf ala awqatihim wa ijtihadihim fiha walau sarattu la tala al faslu fayurja ila kutubis siyar wa kutubi ahli ilmi fi hadzal bab. Contoh-contoh salaf dalam bab ini sangat banyak sekali. Bagaimana kesungguh-sungguhan mereka, kalau ingin saya paparkan panjang pembahasannya, ya. Wa qila lil imami Ahmad rahimahullah wa qad ra'au al mahbara fi yadihi. Pernah suatu hari murid-murid Imam Ahmad melihat Imam Ahmad, ya. Ketika itu Imam Ahmad sedang memegang pena, di tangannya ada pena, ada tinta. Orang-orang berkata kepada Imam Ahmad, ila mata ya imam wa anta ma'al mahbarah. Sampai kapan engkau wahai Imam Ahmad bersama pena terus? Sampai kapan engkau nulis terus? Sampai kapan engkau belajar terus? Sampai kapan engkau seperti ini? Qal, kata Imam Ahmad, minal mahbaro ilal maqbar. Dari tinta menuju kuburan. Maknanya apa? Sampai wafat, sampai mati nuntut ilmu itu, tidak ada berhenti. Bahkan diriwayatkan dari Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah ta'ala, pernah suatu hari ada orang datang mendoakan kepada Al-Imam Ibnu Jarir dengan suatu doa yang belum pernah didengar oleh Al-Imam Ibnu Jarir rahimahullah ta'ala. Kemudian Al-Imam Ibnu Jarir rahimahullah ta'ala mengatakan, tolong ambilkan untukku kertas dan tinta. Lalu dicatat oleh Al-Imam Ibnu Jarir rahimahullah ta'ala. Sehingga orang-orang yang di kiri kanan yang mengunjungi Al-Imam Ibnu Jarir dalam kondisi beliau sakit menjelang kematian, orang-orang bertanya, wahai imam, wa ila hadil hal, wahai imam, sampai kondisi seperti ini, engkau seperti ini kondisinya. Kata Al-Imam Ibnu Jarir rahimahullah ta'ala, la yanbaghi li insanin ayyada'al ilma hatta al-mamat. Tidak pantas bagi seseorang itu meninggalkan ilmu sampai dia wafat. Tidak pantas meninggalkan ilmu sampai dia wafat. Dicatat oleh Imam Ibnu Jarir rahimahullah ta'ala. Jelas? Naktafi bihadzal qadar.